Salam dan bahagia, perkenalkan saya Agnes Regita Cahya dengan NIM 20208320 akan melanjutkan penjelasan mengenai uji asumsi klasik. Jadi hal pertama yang harus dilakukan yaitu klik Analyze, Regression, dan pilih yang linear. Kita pindahkan variabel independen dan dependen. Jika dependen itu adalah loyalitas dan independen yaitu pengalaman, kepercayaan, dan keterikatan. Untuk statistics, kita klik estimates dan model fit, lalu klik continue. Untuk plots, kita pindahkan dari ZPRID ini ke X dan SRESID ini ke Y. Kita centang histogram dan normal probability plot. Klik continue dan oke. Nah, berikut ini adalah hasilnya. Menunggu output hasilnya. Nah, bisa dilihat ini adalah hasil dari uji asumsi klasik. Jadi setelah mendapatkan hasil output dari uji asumsi klasik, nah ini terdapat outputnya, yaitu bisa kita lihat di tabel pertama. Ini mengartikan bahwa semua variabel, baik itu kepengalaman, kepercayaan, dan keterikatan itu memiliki pengaruh kepada variabel dependen atau loyalitas. Dan di sini tidak ada variabel yang dibuang. Dan pengaruhnya itu bisa dilihat dengan melihat ini model summary yang nilainya R-square-nya bernilai 0,474 yang berarti lebih besar dari 0,05 yang menyatakan bahwa variabel keterikatan, pengalaman, dan kepercayaan berpengaruh kepada variabel loyalitas. Atau kita bisa melihat juga dengan melihat tabel ANOVA. Tabel ANOVA di bagian signifikan ini nilainya 0,00 yang berarti memiliki nilai yang kurang dari 0,05. Hal itu bisa disimpulkan bahwa variabel keterikatan, pengalaman, dan kepercayaan itu berpengaruh kepada variabel dependen ataupun variabel loyalitas. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada uji normalitas. Nah, uji normalitas itu bisa dilihat menjadi dua cara. Yang pertama bisa dilihat menggunakan histogram, chart tree histogram ini. Jadi untuk melihat apakah variabelnya itu normal atau tidak, ini bisa dilihat melalui gambar histogram. Jika gambarnya seperti ini, yaitu melengkung ke atas lalu turun, ini mengartikan bahwa normal. Berarti uji normal dapat disimpulkan datanya berdistribusi normal. Nah, untuk yang langkah kedua ini bisa dilihat menggunakan Kolmogorov-Smirnov test. Jadi di sini nanti akan muncul seperti ini dan kita bisa lihat di bagian paling bawah yaitu asimsik atau signifikansinya itu 0,03, berarti kurang dari 0,05. Nah, maka bisa dikatakan jika nilai signifikansi dari Kolmogorov-Smirnov test ini kurang dari 0,05, maka data ini berdistribusi normal. Nah, selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Untuk uji multikolinearitas, kita kembali ke data view, lalu klik analyze, lalu kita klik regression dan kita pilih yang linear.
Nah, ini kita pindahin untuk yang dependen yaitu loyalitas, independennya pengalaman, kepercayaan, dan keterikatan. Nah, lalu kita klik statistics dan kita centang yaitu estimates, model fit, collinearity diagnostics, dan covariance matrix. Lalu klik continue dan klik OK. Nah, ini adalah hasil dari ujinya. Kita bisa lihat di sini. Nah, kita bisa pakai yaitu yang pada tabel coefficients. Jadi untuk uji multikolinearitas ini bisa kita uji menggunakan dua cara, yaitu bisa melihat dari nilai toleransinya ataupun nilai VIF-nya. Nah, jadi apabila nilai toleransi itu lebih dari 0,10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Nah, jadi bisa dilihat di sini untuk variabel pengalaman bernilai 0,475 yang berarti lebih dari 0,10. Nah, berarti di sini tidak terjadi multikolinearitas. Dan untuk kepercayaan bernilai 0,471, sama halnya dia tidak terjadi multikolinearitas. Dan yang terakhir yaitu keterikatan bernilai 0,604, sama juga berarti tidak terjadi multikolinearitas. Nah, untuk uji selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas ini bisa kita lihat. Untuk selanjutnya yaitu adalah uji heteroskedastisitas. Nah, uji heteroskedastisitas ini bisa dilihat melalui chart scatter plot. Nah, di sini bisa terlihat kalau misalkan ada lingkaran yang banyak dan ada yang berpisah-pisah, ada yang berkumpul. Nah, untuk melihat heteroskedastisitas ini, jadi untuk lingkaran-lingkaran yang menjauh seperti ini, dan yang menjauh dari kerumunan itu berarti artinya itu dia terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, sedangkan untuk lingkaran-lingkaran yang berkumpul di tengah dan berdempet-dempatan ini berarti dia tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, selanjutnya masuk ke uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi ini bisa dilihat berdasarkan tabel model summary. Jadi tabel model summary bisa dilihat di pada bagian Darwin-Watson-nya. Jadi untuk autokorelasinya itu bernilai 1,779, yang berarti ini memiliki pengaruh. Variabel keterikatan, pengalaman, dan kepercayaan ini memiliki pengaruh terhadap variabel loyalitas. Jadi seperti itu hasil uji asumsi klasik. Sekian dari saya, terima kasih, dan bisa dilanjutkan ke uji selanjutnya yaitu uji regresi.